Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Wah, rasanya sudah agak lama juga ya Bang Sandi tidak ngupload di channel Bang Sandi TV ini. Nah, di video kali ini Bang Sandi akan memberikan sebuah penjelasan ya, sekaligus tutorial kepada salah satu desa, yang mana desa ini ada order untuk peralatan networking atau pengadaan internet di desanya ya. Nama desanya adalah Desa Layolo. Yang mana di desa ini itu terbagi lagi menjadi beberapa dusun, dan kemarin kebetulan Bang Sandi sudah setting untuk 5 dusun ya. Jadi masing-masing dusun itu peralatan yang digunakan adalah sama. Peralatannya adalah peralatan-peralatan yang ada di sebelah Bang Sandi. Oke, di video kali ini sambil santai aja ya. Bang Sandi juga sambil lesehan ya di studio ini. Juga pakai celana pendek, mohon maaf ya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman dinikmati aja. Nah, di dalam penjelasan ataupun video tutorial kali ini Mas Sandi sekaligus ya, ini sekaligus ya, satu kali kayu dua pulau terlampaui. Ini adalah tutorial kepada nantinya yang di sana yang akan pasang peralatan ini, dan sekaligus juga ini menjadi konten YouTube-nya Bang Sandi TV. Alasan lain juga karena memang Bang Sandi tidak dapat langsung berhadir ke desa tersebut ya, karena posisinya yang sangat jauh di Sulawesi. Jadi Bang Sandi bikin tutorial secara langsung saja di video ini. Nah, adapun peralatan-peralatan yang akan dipasang di sana nanti adalah yang pertama langsung saja yang Bang Sandi kenalin. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah ngelihat unboxing saya 5 biji Orbit Max. Nah, inilah dia ya. Ini difungsikan untuk desa tersebut, jadi bukan untuk Bang Sandi pribadi. Wah, Bang Sandi sendiri sih belum mampu ya. Untuk membeli Orbit Max untuk pakaian pribadi. Ini dia adalah Orbit Max-nya, yang mana ini sudah Bang Sandi setting. Juga di dalamnya sudah Bang Sandi tambahkan pigtail untuk menyambungkan ke antena eksternal atau antena outdoor. Untuk antenanya sendiri ya Bang Sandi tidak perlihatkan di video ini karena sudah saya packing, ada 5 buah antena sekaligus kabelnya, jadi itu sangat berat sekali. Jadi insya Allah nanti Bang Sandi bakalan kirim perangkat-perangkat ini menggunakan jasa JNT Cargo. Jadi yang belum tahu, sekarang JNT punya produk baru yaitu JNT Cargo. Sekalian promosi ya. Kemudian untuk router board yang kita pakai, di sini saya memilih RB951. Kenapa RB951? Jadi ini juga kemarin sambil kita chattingan juga sama yang ngelola ya, untuk pemasangan di sana nanti. Kenapa menggunakan RB951? Pertimbangannya adalah RB951 ini dia sudah mempunyai internal WiFi ya, jadi sudah ada WiFi-nya, ada wireless-nya support, sehingga akan meminimalisir alat ya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita menggunakan contoh ya seperti RB450G, harganya itu lebih mahal dari 951, tetapi di RB450G tidak ada fitur wireless-nya. Memang dari segi memori dan RAM itu lebih tinggi di RB450G. Tapi saya rasa untuk RB951 ini juga sudah cukup sekali ya. Nah, ini nanti bakalan jadi router boardnya untuk manajemen bandwidth dan juga login pack hotspotnya. Ini juga sudah Bang Sandi setup ya untuk login packnya, kemudian juga vouchernya. Nah, ini vouchernya juga sudah ada seperti ini contohnya ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Untuk vouchernya sendiri bervariasi. Ada yang per jam, 3 jam, ada 7 jam, 12 jam, sampai dengan 24 jam. Jadi, Desa Layolo ini memanfaatkan ya seperti dana BUMDes, mungkin seperti itu ya. Dan untuk hasil dari penjualan voucher ini sendiri juga kembali ke kas BUMDesnya gitu. Alat berikutnya adalah salah satu switch hub, yang mana ini switch hub dari D-Link ya. Ini untuk tipenya adalah DGS 105GL. Ini adalah 5 port gigabit desktop switch ya. Kenapa Bang Sandi pilih yang ini? Karena untuk portnya sudah support gigabit ya, sehingga kalau untuk komunikasi data ya, atau untuk mengalirkan data itu saya rasa ini lebih bagus ketimbang yang belum gigabit. Meskipun untuk bandwidthnya sendiri belum tentu sampai dengan gigaan kayak gitu ya. Tapi untuk Desa Layolo Bang Sandi akan pilihkan yang terbaik tentunya. Untuk switch hubnya sendiri ini lumayan kecil ya, tapi dia sudah menggunakan body atau casing yang metal. Jadi bukan plastik biasa. Access point ya, access point di sini untuk menekan harga supaya tidak melambung tinggi dan supaya masih terjangkau gitu ya. Saya memilih tenda O3 atau tenda 03 orang bilang ya. Yang mana di sini sudah tertulis tenda 5 km outdoor point to point CPE.
Jadi kenapa Bang Sandi pilih ini ya? Ini harga cukup terjangkau dan juga untuk dijadikan sebagai akses point voucheran itu sudah cukup ya, lebih dari cukup. Kenapa Bang Sandi tidak menggunakan produk-produk seperti Mikrotik misalkan ya, seperti Manbox dan lain sebagainya, karena itu harganya pasti lebih mahal sehingga akan membengkak nanti budgetnya untuk desa Layolo. Di sini ada dua buah ya. Yang pertama adalah Layolo Village yang A, yang kemudian yang B, ya, yang A yang B. Ini akan diarahkan ke dua arah yang berbeda. Jadi kalau misalkan di daerah saya itu ada yang daerah hulu, ada yang daerah hilir kayak gitu ya. Jadi nanti akan diarahkan ke daerah yang berbeda. Yang sana ada penduduknya juga, yang di sebelah sana ada penduduknya. Dan yang pasti ini akan diarahkan salah satunya ini yaitu ke kantor desa. Jadi ini nanti ya untuk peralatan yang saya review hari ini, yang saya videokan, ini akan ditaruh di kantor PKK. Jadi kantor PKK atau gedung PKK itu kan terpisah ya, mungkin bisa dibilang berseberangan. Jadi di kantor PKK ini akan kita taruh peralatan ini ya. Untuk di kantor desa kita akan taruh ini. Dua ini aja ya. Yang pertama juga sama, masih tenda O3. Cuman ini kita akan fungsikan sebagai mode client atau penangkap wireless dari akses point utama. Kemudian untuk router indoornya kita pakai tenda N301 ya, ini untuk kantor desanya. Nanti akan sama-sama kita rakit dan teman-teman bakalan lihat juga bagaimana sih pengaturan atau topologi jaringan di desa Layolo ini. Kemudian ada lagi ya, yang pastinya kabelan ya. Kabelan ini saya pilihkan yang the best juga. Saya menggunakan kabel Cat 6. Ini nanti larinya kecil, yang pendek ini ya, dari Mikrotik menuju ke switch hub. Kemudian nah, ini ada 3 buah, yang mana ini akan nanti dipasangkan di masing-masing access point outdoor dan juga client outdoor ya, tenda O3-nya. Ini masing-masing kurang lebih 30 meter, menggunakan kabel Cat 6, lumayan juga beratnya ini ya. Nah, ya, nanti kita akan sama-sama pasang. Kenapa ya Bang Sandi menggunakan switch hub, sedangkan pada RB951 sendiri itu kan portnya sudah lumayan banyak. Nah, untuk fungsi tersebut Bang Sandi pakai karena apa? Mungkin saja suatu saat nanti desa Layolo ingin menambah akses point baru, atau mungkin ada komputer seperti desktop ataupun laptop yang ingin connect melalui LAN ya, melalui kabel LAN, bisa langsung dicolokkan aja nanti di switch hubnya. Jadi akan lebih mempermudah sehingga tidak membebankan kepada Mikrotik RB951-nya. Oke guys, nah kali ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kita akan pasang satu persatu perangkatnya. Silahkan disimak baik-baik. Let's go. Oke, untuk pemasangan kali ini Bang Sandi akan membagi dia menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pemasangan indoor ya. Jadi peralatan-peralatan indoor kita akan pasang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua Bang Sandi akan memberikan tutorial pemasangan untuk outdoor. Tetapi dalam tanda kutip Bang Sandi juga tidak masang di outdoor, maksudnya topologinya saja ya, seperti pemasangan kabel-kabel, tapi itu anggap saja di outdoor. Kebetulan ini Orbit Max-nya sudah saya setting juga dan saya sudah kasih identitas ya. Nah, ini adalah pigtailnya. Pigtail TS9 yang mana ini support untuk antena eksternal dari Orbit Max-nya ya. Ini sudah saya kasih identitas ya. Ini Orbit Max-nya, dan semua Orbit Max yang kemarin yang sudah saya unboxing 5 biji itu semuanya sudah saya daftarkan dengan tentunya email yang berbeda ya. Pertama-tama ya, kita siapkan dulu peralatannya. Adaptornya juga kita ambil ya di sini ya. Alangkah lebih baiknya lagi ya untuk di desa Layolo sendiri untuk menyediakan rak servernya ya. Entah itu bisa dibuat menggunakan kayu, bisa menggunakan pipa, bukan pipa sih, besi siku lubang seperti yang pernah saya buat di channel saya ya. Bisa seperti itu. Ya, selanjutnya adalah sambungkan antenanya ya, pigtail antenanya. Jadi di sini ada salah satu dalam video ini tutorial yang tidak saya kasih lihat karena untuk antena outdoornya sendiri itu sudah saya packing dengan rapi. Kalau saya bongkar itu saya akan susah lagi untuk mengembalikannya. Di situ sudah ada tutorial. Antena outdoor itu wajib sudah dirakit ya, yang pertama itu ya. Dan kemudian kita sambungkan dengan pigtail TS9-nya, di mana di bagian belakang ini sudah ada portnya ya. Di situ ada port yang bertuliskan main dan juga ada div ya. Nah, kita menggunakan yang main saja ya. Kita gunakan yang main. Nah, ini sudah saya colokkan ya di belakang.
Ini tinggal menyambungkan saja ke antena outdoornya. Ini untuk tipe kabelnya adalah kabel RG6 ya guys. Anggap saja ini sudah tersambung dengan antena outdoornya yang sudah dipasang di pipanya ya, ataupun towernya. Selanjutnya bisa kita sambil hidupkan ya. Oke baik, saya anggap ini sudah selesai ya, sudah hidup. Kemudian selanjutnya kita siapkan untuk router board mikrotiknya ya. Nah, langsung saja saya buka untuk router board mikrotiknya. Buku panduannya ini saya tinggal di sini. Ini ya, sudah saya kasih identitas ya. Di sini sudah tertulis untuk Layolo Village 1 atau untuk gedung PKK. Di sini juga saya sudah tandai dari orbitnya, kemudian ke switchnya. Yang pastinya ini membutuhkan lebih banyak colokan ya. Ini sudah satu yang terpakai colokannya, kemudian satu lagi. Di sini saya akan hidupkan untuk orbit Mikrotik RB951-nya ya. Dia sudah ada beep sound, beep. Nanti dia akan bunyi lagi 2 kali ya beepnya. Itu artinya RB951-nya sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah kita harus menyambungkan orbitnya ini ya menuju ke mikrotiknya ya. Caranya adalah kita menggunakan kabelan yang pendek ini. Ya, ini sebelumnya tadi tidak saya kasih lihat ya. Ini juga ada kabel pendek, jadi total semuanya kabelan pendek itu harusnya ada 2 untuk di bagian indoornya, tapi ini juga masing-masing di dalam sudah ada juga disertakan kabelan pendeknya. Untuk kabel aja sendiri kita colokkan ya di bagian belakang. Di sini ada tulisannya LAN 1. Kita pilih aja yang LAN 1 ya. Nah, di bagian atas port LAN atau RJ45 yang paling atas itu. Kemudian kita sambungkan ke Ether 1 dari Mikrotik RB951-nya. Ether 1-nya adalah yang sudah saya tulisin di sini, tulisannya orbit ya. Sebagai kode aja sih ya untuk mempermudah nantinya, siapa tahu di sana yang mungkin ada orang yang masih awam gitu ya terhadap alat-alat seperti ini, kan bisa dipermudah dengan adanya kode atau tulisan seperti ini. Saya sambungkan ya. Nah, untuk LED indikator LAN satunya sudah, Ether satunya sudah on ya.